mungkin di sini yang pertama kita gitu ya setelah libur Lebaran. Jadi mungkin berapa minggu ya? Kayaknya sekitar 1 minggu lebih gitu ya. Mungkin buat teman-teman kemarin sudah sempat libur, udah sempat kayak healing gitu ya, benar ya. Tapi di bagian sini kita udah kembali lagi untuk aktif, tidak hanya dari segi bimbingan belajar atau bimbelnya, tapi di bagian sini kita juga aktif ya terkait dengan mentoringnya. Jadi welcome to mentoring ke-6, strategi cerdas penaklukan SNBT 2026. Dan kayaknya kemarin banget, bukan kemarin banget sih, 6 hari banget gitu ya, kalian sudah ini sudah diberikan hasil ya terkait dengan hasil SNBP bagi yang mengikuti SNBP. Dan di bagian sini kita mungkin lebih ke arah move on gitu ya. Dari setelah kita membahas terkait dengan SNBP, di bagian sini kita akan membahas terkait dengan SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes, seperti itu. Dan di bagian sini kita akan kedatangan gitu ya teman-teman ya, narasumber atau mentor atau mungkin bisa dibilang pembicara yang keren abis. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di bagian sini izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ardiansyah, bisa dipanggil Wahyu. Kali ini saya akan menjabat sebagai Master of Ceremony atau MC pada kesempatan kali ini, yakni pada mentoring ke-6, Strategi Cerdas Penaklukan SNBT 2026. Dan sebelum kita mulai lebih jauh lagi ya teman-teman ya, di bagian sini marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan? Oke. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman ya, bahwasanya mentoring kali ini kita sudah ke-6 kalinya ya. Jadi sebelum-sebelumnya 5 kali waktu sebelumnya kita udah melakukan mentoring pertama, kedua hingga kelima. Dan kali ini kita akan membahas tentang strategi cerdas menaklukkan SNBT 2026. Seperti yang diketahui ya, bahwasanya SNBT ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga tanggal 30 April 2026 dengan beberapa mekanisme dan sistematika yang berbeda. Mungkin beberapa udah ada yang tahu ya bahwasanya terkait dengan universitas tempat kalian nantinya UTBK atau SNBT dan juga terkait dengan tanggalnya akan digaca atau dirandom ya teman-teman ya. Jadi kalian hanya boleh untuk memilih lokasi kota pelaksanaan SNBT dan tentunya di bagian sini akan ada banyak sekali pertanyaan gitu ya terkait dengan SNBT, tarik ataupun jenisnya. Dan mungkin sebagai reminder juga ya bahwasanya pendaftarannya juga berakhir pada tanggal 7 April. Jadi boleh banget buat teman-teman nanti kalau misalnya masih bingung dan juga belum daftar gitu ya, boleh untuk ditanyakan terkait dengan trik ataupun jenisnya di bagian situ. Dan mungkin setelah apa yang sudah sempat sampaikan gitu ya teman-teman ya, terkait dengan hari ini kita datangan mentor yang sangat luar biasa kerennya. Boleh mungkin dari operator ya, boleh untuk share screen terkait dengan CV-nya. Jadi kita di sini kedatangan Kak Abizar Dias Ulhak atau bisa dipanggil dengan Kak Abi. Kak Abi sendiri merupakan mahasiswa ya teman-teman ya dari Teknik dan Fisik di ITB tahun 2024. Dan mungkin boleh di zoom sedikit. Oke, di bagian situ ada sedikit biodata dan juga introduction-nya gitu ya, pengenalan singkat dari Kak Abizar atau Kak Abi itu sendiri teman-teman. Tapi mungkin di sini boleh aku rangkum sekilas ya di bagian sini, di mana Kak Abizar ini bisa dibilang merupakan mahasiswa yang aktif ya teman-teman ya. Bahkan sebelum menjadi mahasiswa ataupun ketika menjadi mahasiswa tahun pertama, beliau atau Kak Abi di sini sangatlah powerful karena di bagian sini beliau ikut serta gitu ya terkait dengan beberapa kegiatan. Nah, biasanya juga dia menjadi mentor dan juga menjadi tentor nih untuk SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes, di mana ada banyak kelas gitu ya yang biasanya juga diampu oleh beliau. Terkhususnya biasanya dia megang di PK sama PM, pengetahuan kuantitatif dan juga penalaran matematika, tapi nggak menutup kemungkinan di bidang-bidang lainnya. Dan sebenarnya juga dia tidak hanya berpengalaman gitu ya terkait dengan akademik aja teman-teman, tapi juga dia berpengalaman dalam bidang organisasi ataupun terkait dengan pengalaman-pengalaman lainnya, di mana dia juga pernah menjabat sebagai graphic design Partai Demokrat gitu ya teman-teman ya pada tahun 2023 hingga 2024. Dan di bagian sini dia juga mendapatkan beberapa beasiswa ataupun beberapa penghargaan lainnya. Beberapa di antaranya adalah beasiswa perintis pada tahun 2024, beasiswa kelas kompetisi latar belakang IDIT pada tahun 2024,
dan juga first winner in fashion product design part of Ethnology 3.0 Universitas Airlangga 2024. Jadi bisa dibilang keren abis teman-teman di bagian sini, apalagi beliau ini gitu ya, sering menjadi tentor ataupun menjadi mentor terkait dengan acara dari ataupun terkait dengan bimbel gitu ya, terkait dengan SNBT atau seleksi nasional berbasis tes. Mungkin itu untuk pengenalan singkat terkait dengan Kak Abizar. Untuk selanjutnya mungkin aku akan ini ya, mungkin kenalan sama dulu Kak Abizar. Halo kakak, suara Oke, kira-kira udah standby, udah ready atau mungkin ada persiapan lebih lanjut mungkin sebelum mulai boleh untuk dua patah kata dulu ya. Kira-kira hari kita akan membahas apa atau mungkin bagaimana kita boleh dibicarakan dulu biar nanti dari teman-teman bisa, oh kayaknya aku bakalan mau menanyakan tentang ini itu dan seterusnya. Boleh untuk bisa? Oke kak, jadi pada kesempatan kali ini, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena aku diberikan kesempatan untuk berbicara ke teman-teman semua dan mungkin bisa saling sharing aja dan juga bisa memberikan informasi terkait bagaimana sih dulu aku menyiapkan SNBT ku, terutama setelah mendapatkan hasil yang merah karena dulu aku pun kan SNBT dan SBP-nya merah. Dan aku sebenarnya bakal lebih ngejelasin kira-kira apa sih yang aku lakuin waktu itu ketika memang aku sadar aku dapat merah. Sebenarnya lebih ke arah sana. Oke, ih menarik banget. Apalagi kemarin banget 6 hari lalu ada ini ya beberapa di antara teman-teman pasti ada yang lagi buka pengumuman kok merah sih. Ini gimana sih cara biar mood belajar, biar nanti bisa belajar SNBT. Ah, menarik banget nih. Jadi buat teman-teman boleh untuk di notes ya teman-teman ya terkait dengan pengalaman ataupun terkait dengan background dari Kak Abizar. Mungkin selanjutnya boleh banget dari Kak Abizar untuk melakukan sesi pemaparan materi. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, sebelumnya apakah share screen-ku sudah terlihat? Sudah Kak Abi. Oke, teman-teman. Oke, sebelumnya kita bakal ngebahas tentang, sebelum aku mulai, kita bakal ngebahas tentang strategi cerdas melakukan SMBC dan meningkatkan skor tryout secara konsisten. Nah, ini berdasarkan POV aku sebagai mahasiswa yang waktu itu pas jadi siswa SMA, pas lagi kayak teman-teman lagi bergairahnya, lagi senang-senangnya buat belajar, buat mikirin masa depan, dan ternyata jalur pertama yang kita coba mungkin ya, aku tidak tahu, apakah teman-teman ada yang mencoba juga sebelumnya, kayak sebelum SNBP nyoba kemana, buat daftar apa dan sebagainya macamnya, tapi di SNBP ini dapat merah gitu. Nah, sebetulnya dari aku pribadi punya apa ya, punya feel yang cukup dalam terkait persiapan ini dan aku bakal nyeritain selama kita berjalan di acara hari ini dan sebelum itu mungkin tadi udah diperkenalkan secara singkat dan aku bisa lebih cepat aja buat ngebahas tentang diri aku. Intinya aku ini adalah mahasiswa dari Teknik Naga Listrik di Institut Teknologi Bandung, aku di STEM Air ITB kalau mungkin teman-teman tahu dan sekarang juga aku merupakan mahasiswa aktif di stay tadi dan aku merupakan duta kampus aktif juga sehingga kalau misalkan teman-teman especially pengen ngomongin tentang ITB boleh banget nanti di Q&A teman-teman boleh tanya sebebas-bebasnya karena mungkin aku juga bakal menyampaikan beberapa informasi yang aku tahu dari orang-orang dalam mungkin ya, dari teman-teman yang ada di dalam ITB juga dari subdirektoratnya dan sebagainya macamnya. Oke. Nah, jadi kata-kata pertama yang buat aku mulai acara malam ini adalah bukan yang paling pintar yang lolos, tapi yang paling strategis. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Karena teman-teman sering nggak sih ngelihat kalau misalkan yang keterima SNBT tuh ada yang skornya oh kelihatannya cukup, tapi ternyata dia nggak lolos gitu ke prodi dan universitas yang dia tuju. Sebenarnya apa sih yang membuat dia tidak lolos? Apakah karena skornya yang mungkin tidak masuk ke dalam kriteria dari rata-rata skor di prodi tersebut, atau ternyata ada apa ya? Atau ternyata ada intervensi lain atau ternyata ada aspek-aspek lain yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang kayak sebenarnya SNBT tuh apa sih yang memang bisa bisa kita siapin yang memang bisa kita sadar kalau oh ini tuh adalah ujian yang nggak biasa loh. Ini ujian yang memang oh sebenarnya kita nggak cuman ngerjain soal kayak ujian aja. Nah, jadi sebenarnya belajar seperti apa sih yang tepat buat SNBT? Apakah dia tuh seperti saat ujian waktu kita sekolah? Atau sebenarnya dia itu adalah ujian yang memang ya udah kayak sekali setahun, sekali seumur hidup mungkin amin kalau misalkan teman-teman langsung keterima
Dan sebenarnya apa sih yang ngebedain dia itu? Nah, apakah memang SNBT itu bisa dikebut semalam? Bisa dengan kita ngafalin rumus doang, bisa dengan nginget soal tahun lalu, soal yang diujikan tahun lalu, apakah bakal plak ketiplek, atau dia sebenarnya memang soal yang ya udah aja kayak soal nguji pemahaman kita selama SMA. Nah, jangan disamain teman-teman. Karena teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan SNBT itu aku bisa bilang banyak apa ya, beda banget fields-nya. Beda banget rasanya ketika kalian mau mau mengerjakan, saat mengerjakan tuh beda banget. Mungkin iya ya saat kita ujian, entah ujian tengah semester, entah UAS, entah ujian sekolah, entah mungkin ujian praktek or something like that. Feel-nya tuh bakal beda teman-teman. Karena dari yang pertama deh, dari materi. Kita ngomongin materi. Materi yang dibahas dari UTBK itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Gak cuma ngomongin tentang kayak misalkan kalau ujian matematika aja, kalau misalkan ujian fisika aja. UTBK tuh lebih daripada itu, dia itu melatih bagaimana pemahaman kognitif kita, bagaimana pemahaman literasi kita, bagaimana pemahaman kita terhadap suatu soal, dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Karena dari aku pribadi ya, waktu SMA, kebetulan karena aku SMA juga mungkin bisa dibilang ambis karena dulu waktu SMA tuh aku paralel satu dan aku seneng banget belajar. Alhamdulillah dari situ aku ternyata dapat paralel satu dan sebenarnya ketika ketika dapat merah tuh kecewanya kecewa banget teman-teman karena rasa 3 tahun belajar itu ambruk. Teman-teman ngerasa mungkin ketika kemarin dapat merah dunia serasa runtuh, harapan-harapan yang udah dibangun tuh hancur banget kayak memang apakah memang aku ditakdirkan untuk selalu gagal dan gak langsung berhasil? Apakah aku memang ditakdirkan buat nyoba sekali lagi buat jatuh dan bangkit sekali lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu pasti bakal muncul ketika memang teman-teman kemarin SNBP dapat merah dan itu apa ya? Dan itu memang benar-benar menusuk hati teman-teman, menusuk harapan-harapan yang udah teman-teman yang udah teman-teman kumpulkan gitu. Nah, dari aku pribadi saat aku dapat merah, hal pertama yang aku ingat adalah aku harus bangkit gitu. Aku nggak mau selesai di sini. Aku nggak mau selesai jadi anak yang udah selesai, aku nggak berjuang lagi, aku nggak mati-mati ngejar mimpiku, aku nggak pengen dilupakan, aku nggak pengen dilupakan oleh sekolahku, aku nggak pengen dilupakan oleh siapapun karena aku takut aku tidak bermanfaat bagi siapapun, aku takut kalau aku akan hilang begitu aja, karena kalau dari aku pribadi menganggap bahwasannya yang bisa yang bisa membuat seseorang itu abadi bukanlah tubuhnya, bukanlah usianya, tapi adalah pola pikirnya, tapi adalah pendidikannya, tapi adalah apa yang dia sampaikan, apa yang apa manfaat yang dia berikan kepada orang lain dan semua itu bisa kita raih dengan satu jalan yaitu kuliah. Nah, waktu itu ya aku bener-bener gimana caranya aku bangkit, aku nggak peduli dengan apapun itu, mau 3 tahun aku terasa sia-sia karena jujur waktu itu agak dalam sih teman-teman karena paralel 2 dan paralel 3 di sekolahku tuh keterima di IPB. Waktu itu aku ngambil FTMD di ITB tapi ya bukan di IPB, bukan di Bogor. Tapi memang walaupun kita beda gitu ngambilnya, tapi feel apa ya, loser itu berasa banget gitu. Kekalahan itu bener-bener melekat banget di aku waktu itu. Bahkan aku kayak benci banget buat keluar kelas. Aku sempat ada fase seperti itu beberapa hari dan kayak ya aku menolak menolak sadar untuk kayak oh aku aku kalah gitu. Makanya saran saran terbaik dari aku adalah ketika memang kalian sudah ini kan udah 6 hari ya. Pengumuman tuh hari Selasa. Ya, hari Selasa. Dan berarti 5 hari lah, 5 hari dari sekarang. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang rasanya capek, masih ada yang rasanya gagal dan sebagainya macam. Tapi tolong teman-teman stop sampai sampai saat itu juga, stop sampai hari ini dan udah teman-teman harus harus bangkit, harus ya udah. Memang semuanya itu nggak berjalan seperti yang kita pengen, memang nggak semuanya berhenti sampai itu aja gitu. Teman-teman harus tahu di tahun 2024 ke tahun 2025 pendaftar SNBT itu naik 9,67% atau sekitar kurang lebih naik 10%. Dan ini menunjukkan bahwasannya tren orang yang ikut SNBT itu meningkat. Dan per tahun ini belum ada datanya ya karena memang baru baru mau finalisasi atau udah finalisasi ya aku kurang update. Tapi yang jelas dari situ kita tahu ternyata memang saingannya tuh banyak. Tapi aku pribadi menyarankan ke teman-teman buat menganggap saingan itu bukanlah saingan orang yang daftar,
di prodi yang sama dan universitas yang sama, tapi lebih ke saingan teman-teman sama diri sendiri. Bagaimana teman-teman bisa berkelahi dengan diri teman-teman, bagaimana teman-teman bisa nge-push kayak, oh iya memang ini waktunya aku untuk belajar loh, memang ini waktunya untuk aku sadar dan yaudah teman-teman konsisten belajar, teman-teman stop lah untuk melakukan hal-hal yang teman-teman tahu bahwasanya itu tidak bermanfaat buat teman-teman. Dan kuotanya pun sebenarnya dari kuota pun meningkat ya teman-teman di tahun 2024 ke 2025 tuh kuotanya meningkat, tapi tetap aja ya dengan kuota yang meningkat tapi pendaftar juga meningkat, tentu ada apa ya, ada kenaikan yang memang sebanding dengan kuota, tapi baik lagi ya, lawan teman-teman itu adalah diri sendiri. Bagaimana teman-teman bisa melawan rasa takut itu, bisa melawan kegelisahan itu dan bisa melawan rasa malas itu. Nah, terus apa lagi sih sebenarnya yang membedakan UTBK dengan ujian teman-teman selama sekolah? Nah, kita bakal ngomongin tentang IRT. Sebenarnya IRT itu salah satu hal yang sangat menarik di UTBK karena selama aku TBK, nih, aku jujur-jujuran. Jadi waktu itu kan MPM ku tuh 20 soal ya. Dari 20 soal, aku tuh bisa menjawab 15. Aku yakin banget 15 itu jawabannya benar. Karena karena aku waktu itu udah memperhitungkan sebelum UTBK tuh aku udah memperhitungkan. Aku punya target minimal aku bisa benar 15 dan ya benar maksudnya aku pede banget 15 tuh. 5 soal tuh aku nggak kejawab dan sampai sekarang setelah 2 tahun aku masih ingat soal yang nggak bisa aku jawab adalah soal pelabuhan di mana itu ada kapal yang ditarik menggunakan rantai dan itu ada pergeseran pergeseran jarak. Jadi itu ngitung DR per DT-nya. DR per DT itu kecepatan teman-teman, kecepatan pergerakan perubahan jarak terhadap waktunya. Dan kita suruh ngitung dengan prinsip trigonometri kalau nggak salah waktu itu. Tapi angkanya itu sangat besar dan itu benar-benar terngiang yang sampai sampai saat ini teman-teman karena aku heran kenapa aku nggak nemu jawabannya. Nah, balik lagi soal soal IRT. Aku yakin di soal itu banyak yang nggak bisa jawab karena angkanya sangat besar dan aku yakin dan angkanya itu jelek teman-teman, gak yang angka bagus itu angkanya jelek, angkanya kayak sekitar aku bisa mungkin bisa apple to apple misalkan 165.000 pokoknya pilihannya angka-angka yang beragam tapi ribuan gitu dan aku bingung kok bisa dapat segitu gitu padahal hitunganku tuh nggak nyampe ribuan cuma nyampe ratusan dan dari situ akhirnya aku tahu lah kayaknya nih soal termasuk yang susah. Akhirnya 5 soal itu aku nembak setelah 1 menit terakhir aku nembak tuh lima-limanya. Dan ternyata skor UTBK aku tuh 848. Jadi ya kalau dari hitunganku kemungkinan soal-soal yang nggak bisa aku jawab itu adalah soal-soal yang IRT-nya sangat tinggi. Karena mungkin yang benar cuma dikit. Nah, apa sih sebenarnya IRT? Nah, teman-teman bisa baca di sini. Misalkan Andi tuh benar 15 soal. Tapi, tapi soal sulitnya tuh nol, teman-teman. Soal sulit itu seperti apa sih, Kak? Soal sulit itu adalah soal yang dimana orang paling sedikit bisa menjawab. Mungkin kalau teman-teman ikut tryout, ada yang kayak pembahasannya tuh ngejelasin berapa belas persen orang yang berhasil menjawab. Nah, semakin kecil persentase orang yang bisa jawab, itu bobot nilainya semakin besar. Itulah IRT. Nah, di waktu itu, aku sadar, oh berarti soal-soal yang nggak bisa aku jawab itu nilainya sangat kecil. Karena skorku bisa sampai segitu. Karena hitunganku, kalau kita bagi rata-rata, 20 dibagi 1.000 waktu itu. Berarti kan sekitar 50 gitu per satu satu soal ya. Nah, berarti kalau misalkan aku nggak bisa jawab 5 soal, harusnya skorku tuh 750 di PM. Tapi ternyata aku bisa dapat 850, berarti aku bisa nyimpulin soal yang nggak bisa aku jawab itu punya bobot yang sangat, sorry, bobot yang sangat besar. Tapi di soal-soal yang lain tuh, mungkin karena aku nembaknya bener, jadi dia bisa bisa ngedongkrak. Tapi baik lagi teman-teman, IRT ini kita nggak pernah tahu apakah soal yang nggak bisa kita jawab itu orang lain nggak bisa jawab juga atau enggak. Nah, tapi di case aku itu ada satu soal yang memang aku benar-benar nggak bisa jawab bukan karena pure salah rumus atau aku lupa rumus, tapi memang aku nggak tahu. Nah, tapi mungkin di antara 5 soal itu tembakan aku yang lain tuh benar. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, IRT itu mempengaruhi nilai UTBK teman-teman. Let's say gini, kalau misalkan kalian belajar, aku ngomongin misalkan PM. Kita ngomongin tentang aritmatika sosial. Misalkan kita menjawab suatu soal aritmatika sosial yang memang semua orang bisa menjawab itu. Soal itu, yang tadi kalau misalnya kita rata-ratain satu soal tuh 50 poin, dia bisa jadi berkurang tinggal 30 poin atau mungkin 20 poin. Kalau misalkan ternyata 80% orang bisa menjawab itu dengan benar. Sehingga dari situ kita sadar bahwasannya pemilihan pemilihan pengisian soal itu sangat penting untuk mengatur waktu kita. Nah,
Sebagaimana contoh juga kalau misalkan teman-teman ketemu soal yang sangat sulit, bijaknya kita tuh nggak lama-lama di situ. Kita nggak lama-lama di situ karena banyak waktu yang harus kita spend lagi untuk soal-soal yang lain. Karena barangkali soal yang kalian perjuangkan, memang orang-orang nggak bisa jawab. Dan kalaupun kalian kalian bisa jawab, kalian mengorbankan soal-soal yang lain yang mungkin kalau kita bandingin misalkan satu soal, dia punya nilai, let's say karena IRT, di IRT karena memang orang-orang jawab yang benar dikit, misalkan nilainya jadi 80 atau mungkin 100, aku nggak pernah tahu apakah ada patokan tertentu, tapi misalkan nilainya sampai 70 atau 80. Tapi teman-teman ngorbanin tiga soal yang teman-teman waktunya kehabisan. Teman-teman ngorbanin 150 kurang lebih. Kita kalau kita ngomongin secara matematis dan hitungan rata, tapi kita nggak pernah tahu kan penilaian penilaian IRT itu apakah benar-benar presentasinya bakal sejauh apa perubahannya. Tapi yang jelas itu buat gambaran teman-teman. Dari situ otomatis kita tahu apa yang harus kita siapkan adalah strategi. Strategi dari aku ngomongin pertama dari sisi waktu. Satu soal itu cukup 30 detik. Kita habisin semua, lalu kita kembali lagi. Kak, 30 detik. Serius 30 detik. Aku serius. Contoh, soal di PK. Kalau nggak salah PK tahun ini tuh 20 soal, sorry, 30 soal 3. PK berapa ya sekarang ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab di chat. Tapi seingatku tuh ada perubahan 2025. Tapi 2026 aku agak kurang tahu. Tapi yang jelas seingatku tuh satu soal 1 menit. Dan dari situ kita bisa ambil rata-rata. Kalau misalkan semua orang 30 detik dalam satu soal, otomatis dari 20 soal kita cuma kelar dalam waktu 10 menit. Kak, masih ada 10 menit. 10 menit lagi kita apain? Tentu, dari 20 soal yang kita jawab, pasti ada yang kita ragu, ada yang belum kejawab karena kita nggak tahu, ada yang memang kita ragu sama hitungan kita. Kak, 30 detik buat ngitung emang sempet. Menurutku sempet. Dengan catatan, kalian udah kebayang cara ngerjain ini seperti apa. Tapi aku rasa aku bisa nyelesain, tapi aku butuh waktu lebih. Let's say 40 detik, 45 detik. Oh yaudah, nggak apa-apa. Asal kamu emang tahu rumusnya. Bukan kamu nebak-nebak. Bukan kamu cocokologi. Karena cocokologi di UTBK tuh sangat sering terjadi. Kayak misalkan di PK. Oh ini gimana rumusnya? Terus kalian akhirnya pakai pakai logika kalian. Oh ini kayaknya kayak gini. Ini disambungin, sambungin. Wah ini angkanya masuk akal. Contoh kayak gitu. Itu trust me, kalian tuh ngabisin waktu bisa 1 menit lebih buat kalian memikirkan gimana caranya mencocokologikan itu. Makanya strategi paling bagus adalah kalian 30 detik semua. Setelah 30 detik kalian udah pastiin semua soalnya gimana. Kalian udah nggak kena pressure karena kalian udah nggak surprise, nggak dapet surprise question. Maksudnya gimana Kak? Kalian udah nggak kaget soal-soal kedepannya tuh gimana? Kayak misalkan kalian di nomor 15, tapi posisi kalian belum ngerjain 16, 17, 18, 19, 20. Waktu kalian sisa 5 menit. Kalian tapi nggak tahu kan 5 soal belakang gimana. Otomatis kalian jadi bingung di soal 16, di soal 15 ini aku ngerjainnya lebih lama lagi atau udah aku dapat langsung aku skip. Nah, salah satu cara buat buat kita nenangin diri kita adalah kita tahu 1 sampai 20 itu soalnya kayak gimana aja. Dan kita tahu ada berapa soal atau soal nomor berapa yang memang kita wah ini aku lost. Aku lupa, aku aku belum belajar atau apapun itu. Makanya ketika kita udah tahu 20-20-nya, hati kita bakal lebih tenang. Percaya sama aku, hati kita bakal lebih tenang karena kita udah tahu belakang tuh bakal ngadepin apa. Kita balik ke nomor satu, kita cek, oh ini udah yakin tadi ngitung 30 detik. Lewat. Cek, oh ini belum dijawab. Jain, misalkan 30 detik, lebih lah misalkan, oh kelar, lewatin. Oh tiga ini udah kejawab, cuman masih agak ragu, tapi udah kejawab, lewatin. Cari yang masih kosong, masih kosong, repeat yang ragu, kan ditandain warna, warna kuning ya kalau yang ragu tuh. Ditandain warna kuning, cek, oh ternyata masih bisa dihitung bentar, lewat lagi, dan begitu seterusnya. Karena ini tuh nggak kayak ujian biasa yang waktunya tuh lama teman-teman. Waktunya tuh bentar banget, walaupun 3 jam. Tapi kan dibagi sama 7 subtes, itu sangat apa ya? Aku bisa bilang sangat ngabisin ngabisin energi kalian. Terutama kalau soal literasi itu kan di akhir, sengaja ditaruh di akhir. Jadi kayak diacak juga. Kita nggak tahu, kayak tiba-tiba baru buka jebret ketemu PK, Absolut Cinema kita nggak tahu. Ataupun pas buka jebret PU, oh PU di beberapa tryout memang urutannya PU pertama. Oh kita bisa lebih tenang. Atau justru tiba-tiba PBM, PPU, kita nggak pernah tahu. Dan begitu pun di literasi. Makanya cara paling bagus buat jaga mood, buat jaga kondisi kita adalah terus konsisten. 30 detik satu soal. Apapun yang terjadi. Karena kalau misalnya kita punya target, kita punya patokan, nggak gaya bebas, kita tuh lebih tenang buat ngadepin hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Karena kita berpatokan sama waktu yang memang bisa kita lihat di pojok pojok kanan komputer kalian.
kayak gitu. Nah, terus kalau ketemu soal, tentukan pernyataan 1 sampai 4 mana yang benar, cukup cek 2 sampai 3 pernyataan aja. Contoh, teman-teman ketemu soal yang memang ngasih 4 pernyataan. 1, 2, 3, 4. Terus nanti ditentuin pilihan pertamanya adalah 1, 2, 3 benar, pilihan B-nya 1, 3 benar, sorry, 1, 2, 3 benar, terus pilihan pilihan tiganya itu 1, 3 benar, pilihan empatnya 2 dan 4 benar, pilihan limanya itu semua benar. Contoh ketemu soal yang memang seperti seperti itu. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya cara paling ampuh adalah kalian cek dulu dari nomor 1 ke nomor 2. Kalau misalkan di nomor 1 benar, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 benar, baru kita lanjut ke nomor 3. Nah, dari nomor 3, sorry, dari nomor 2 benar, kita lanjut ke nomor 4. Jangan ke nomor 3. Karena dari opsi itu kan bisa cek, oh ternyata nggak ada yang pilihannya 1, 2, dan 4. Jadi kalau 4 salah, otomatis jawabannya 1, 2, dan 3. Tapi kalau misalkan empatnya benar, berarti otomatis jawabannya 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek yang ternyata nomor 3. Nah, itu salah satu tips yang harus kalian paham. Dari pola UTBK setiap tahun. Itu selalu sama format ABCDE-nya. Semoga tahun ini nggak ada perubahan. Karena kalau lihat berkaca dari beberapa tes UTBK tahun lalu, itu pola ABCDE-nya itu selalu sama. Terutama yang soal pernyataan. Kalau misalkan pilihan, sorry, pernyataan pertamanya itu salah, kita langsung cek ke pernyataan 2. Berarti kan teman-teman bisa coret tuh. Yang ada pilihan satunya coret. A coret, B coret, terus coret. Sorry, pilihannya tuh 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja benar, sama 1, 2, 3, 4 atau benar semua. Nah, itu teman-teman bisa coret-coret yang memang ada pilihan satunya. Jadi itu sangat-sangat bantu buat motong waktu. Karena aku itu inget banget ketemu soal yang 1, 2, 3, 4 gitu. Aku tuh cuma maksudnya aku cuma ngecek 1, 2 atau 1, 3. Itu nggak sampai empat-empatnya aku cek benar semua atau enggak, karena itu sangat-sangat ngabisin waktu, dan itu adalah strategi pihak UTBK buat ngabisin waktu teman-teman. Kalian teman-teman harus tahu. Nah, terus jangan blocking di awal. Fokus aja sama 30 detik per soal. Kak, kenapa jangan blocking di awal? Tapi kan tujuannya sama, Kak, kayak tadi yang Kakak bilang. Biar kita, ya udah aja, kita biar tahu 1 sampai 20 gimana. Oh, beda blocking kalian nge misal tap-tap misalkan B sampai akhir, sama kalian 30 detik. 30 detik menurutku adalah waktu yang sangat cukup untuk otak teman-teman, untuk otak kita itu mencerna soal ini tuh tentang apa, how to solve it, and buat kita sadar kemampuan kita ngerjain soal itu tuh sampai seberapa. Misalkan teman-teman ketemu nomor 19 sangat sulit. Misalkan teman-teman ketemu soal integral dan kalian lupa soal integral. Oke, otak kalian tahu nih 19 ada integral. Terus kalian ngerjain kalian ulang lagi kan ke nomor 1 setelah 10 menit gitu. Ngerjain, ngerjain, ngerjain. Kalian ingat, oh setelah kalian ngerjainnya, otak kalian sadar, oh ternyata emang aku pure lupa integral. Aku nggak perlu maksain lagi di soal nomor 19. Kecuali semuanya udah beres, udah clear, aku udah yakin, baru aku ke nomor 19. Coba inget-inget lagi. Dengan waktu mungkin sisa 1 sampai 3 menit lagi. Ya gitu teman-teman. Terus, sebenarnya tips yang sangat menurutku agak penting. Jangan banyak makan waktu tes, karena ngantuk. Jujur, ngantuk banget. Kalian berada di ruangan, ber-AC, kiri kanan orang asing, people stranger, terus semua orang tegang, semua orang diam. Mungkin ada beberapa drama yang pakai joki-joki terus ketahuan di belakang, tapi ya udah semuanya semuanya tegang, semuanya diam, semuanya nggak tahu di depan mereka bakal keluar soal pertama apa. Waktu bakal tiba-tiba jalan. Kalau kalian udah masuk literasi, percaya itu ngantuk banget. Kalau emang kalian dapat misalkan udah kan masuk literasi itu biasanya di setelah 4 ya, 4 subtes. Itu udah tinggal 1,5 jaman seingatku. Itu ngantuk banget karena posisi kalian udah capek ngitung di PU dan juga di PK. Kalian capek ngitung terus baca teks yang sepanjang itu. Banyak makan merupakan salah satu kesalahan karena itu benar-benar ngaruh ke kondisi kalian. Apalagi kalau misalkan kalian dapatnya pagi atau dapatnya kampusnya agak jauh, perjalanan kalian PP misalkan, itu bakal berasa banget gitu. Makanya cara terbaik buat kalian ini adalah ya udah agak ini aja, agak makan yang secukupnya aja, agak jaga tes aja. Maksudnya jaga jaga yang udah kalian ingat, tes-tes yang udah kalian sayang itu kalian kalian jaga aja di kepala kalian. Kalian fokus sama diri kalian, nggak perlu kan buka-buka materi lagi di H-1 di hari H, nggak perlu buka-buka. Cukup yakinin sama diri kalian sendiri, dan ya udah sama keluarga, terus mendekatkan diri ke yang di atas, dan ya udah jangan jangan terlalu kalap lah segala macam.
Nah, terus, nah, kalau misalkan nggak pernah belajar materi soal yang tadi aku bilang ya, pikirin aja 15 detik. Kalau nggak dapat ya udah lewat aja. Jangan kalian maksain ngerti kayak, oh ini aku nggak pernah belajar nih. Misalkan kalian nggak pernah belajar tentang matriks. Kalian maksa nih ngertiin ini gimana ya. Mikir, percaya nih, kalian mikir depan soal, itu udah tahu-tahu 1 menit, tahu-tahu 2 menit, itu nggak bakal kerasa. Makanya saranku kalian lihat aja detiknya, oh berarti 15 detik, pikirin, pikirin nggak dapat, lewat. Kayak gitu. Nah, terus kita ngomongin skor. Kenapa dari hal yang udah aku sampaikan tadi, banyak dari kita yang sadar kalau ternyata nilai JTRA itu stagnan-stagnan aja. Kayak ya udah kita mencoba untuk belajar dengan berbagai metode, terus kita nge-try out skornya 500 600 segitu-segitu aja gitu, dibandingkan ternyata kalau aku ngeliatin skor-skor yang beredar di medsos itu segini segini segini, oh ternyata aku nggak nyampe segitu, akhirnya ngedown, akhirnya capek, akhirnya demot dan sebagainya macamnya. Karena sebenarnya kita tuh fokus pada nilai bukan pada progres. Nah ini penting, ini agak serius teman-teman. Aku penasaran nih sama teman-teman, kira-kira kalau teman-teman tryout deh, teman-teman tuh fokus sama skor yang bakal kalian dapat atau pengetahuan kalian terkait soal yang dihadapin di tryoutnya, karena ini bakal ngaruh banget. Nah mungkin barangkali teman-teman ada yang mau berpendapat, kayak apakah teman-teman ngerasa setelah teman-teman tuh puas ketika teman-teman tryoutnya dapat besar, atau teman-teman puas ketika teman-teman belajar banyak banyak apa ya, belajar hal baru, soal baru yang ada di tryout tersebut. Mungkin ada yang mau berpendapat teman-teman. Aku tunggu sampai berapa ya, 30 detik dari sekarang. Boleh kalau teman-teman mau mau berpendapat atau ya apapun itu lah. Jadi kayak terkait tryout. Sebenarnya tryout itu buat kalian tuh seperti apa sih? Apakah tryout itu buat kalian trigger buat, oh iya ternyata gue bisa loh, atau oh ternyata gue lemah loh. Menurut kalian tryout itu seperti apa gitu? Apakah tryout itu benar-benar buat kalian seneng atau enggak? Nah mungkin aku minta pendapat satu orang dulu sebelum aku lanjut. Siapapun itu boleh diketik ataupun present buat ngomong, boleh banget. Aku penasaran. Oke, kata Ayu selama ini terlalu berfokus sama nilai TO aja. Nah, ini sering banget terjadi, bahkan ke aku pribadi. Dulu, aku seneng banget tryout kayak, sumpah kayak seminggu tuh, wah 3 kali tryout seru nih, 3 kali terus kayak ngeliat nilai, ngeliat nilai, ngeliat nilai, ngeliat nilai. Alhasil, aku fokus sama nilainya aja, gimana caranya dapat gede. Bahkan mungkin di antara kita atau di antara ini banyak juga yang tiba-tiba buka Google or something lah ya, buka catatan sambil baca atau apapun itu. Karena fokus kita adalah dapat nilai gede dan dapat validasi dari nilai tersebut. Padahal setelah itu aku sadar, kayaknya gue bukan butuh nilai di tryout, gue cuma butuh nilai di UTBK. Otomatis tryout ini cuma jadi parameter kita buat ngadepin simulasi UTBK dari belajar yang udah kita siapin, misalkan dalam dalam waktu rentang tertentu, misalkan dalam 1 minggu tryout, habis itu seminggu lagi baru tryout lagi, nggak seminggu 3 kali tryout gitu. Karena kalau misalkan kalian fokus sama nilai, percaya deh kalian tuh bener-bener bakal menghalalkan segala cara untuk bisa ngegedein tryout. Bakal bakal ngegedein lebih gimana ya? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tersebut. Padahal poin utamanya itu progres kalian. Kalian tahu, oh ternyata aku nggak bisa di sini, nggak bisa di sini, nggak bisa di sini. Masalah nilai, menurutku belakangan. Di tryout ya, masalah nilai itu menurutku belakangan. Lebih ke kalian sadar kelemahan kalian di mana, apa yang harus kalian perbaiki, dan apa yang harus kalian evaluasi gitu. Buat diri kalian pribadi. Kalau misalkan kalian udah sadar dari situ, barulah kalian berangkat. Oh ternyata aku kurang latihan soal selama ini. Aku belum pernah ketemu soal yang seperti ini. Aku belum pernah ketemu soal yang ceritanya tentang tentang biologis. Aku belum pernah ketemu soal LBE yang menceritakan tentang saintis. Sebenarnya agak lucu. Karena kan lagi rame teman-teman yang ngomongin soal LBE itu ngebahas tentang soal biologi sih. Padahal dari zamanku itu soal LBI dan LBE memang menceritakan tentang fisika dan biologi. Dan apa sih definisi literasi? Definisi literasi itu bukan tulisan aja, teman-teman. Bukan tulisan tentang cerita lah, bukan puisi lah, bukan syair lah. Literasi itu ngomongin semua bentuk teks, termasuk teks ilmiah. Makanya kalau ada soal biologi, soal cerita biologi, cerita fisika di dalam LBI dan LBE, jangan heran. Karena memang itu adalah bentuk dari literasi.
literasi itu adalah proses kita menulis, membaca dan sebagainya macam itu adalah bentuk literasi. Makanya yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan teman-teman fokus pada nilai, otomatis semua hal yang kalian anggap pantangan, kalian bakal unek-unek. Tapi kalau kalian merasa itu progres, oh ternyata iya seperti ini ya. Oh ternyata memang literasi itu harusnya kayak gini. Berarti aku harus baca teks-teks yang kayak gini di latihanku dan sebagainya macamnya. Makanya fokuslah teman-teman ke progres kalian dibandingkan ke nilai pada teman-teman. Tapi tetap tryout itu menjadi suatu cara kalian buat tahu, oh ternyata aku belum tahu nih di sininya gimana. Oh ternyata aku suka suka greget nih kalau misalkan satu soal ini nggak kelar tapi aku inget nih aku pernah belajarnya tapi aku lupa. Nah itu juga jadi evaluasi teman-teman. Nah, tryout itu dilakukan ketika kita udah belajar materi baru dari ratusan soal untuk menguji manajemen waktu kita. Bukan sebaliknya, bukan kita latsol ya. Terus terus di latsol ini kita kita kasih timer gitu kan. Tapi tryout kita keseringan. Teman-teman, latsol itu adalah waktu kalian buat nge-explore, buat waktu kalian nyari ratusan soal, belajar ratusan materi. Di tryout, ya udah kalian bener-bener fokus sama sama apa yang kalian pelajari. Bukan kalian di tryout tuh ya gitu kan gimana caranya nilainya gede. Nggak kayak gitu teman-teman. Nah mungkin ini aku sambil 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 berinteraksi ini ada yang ngecat namanya Miracle nih di grup. Kalau aku fokus sama progres meskipun nilai TO-nya rendah di bawah 500 soalnya terkadang setiap habis satu atau TO ketika dapat soal baru lagi soal yang udah dipelajari itu suka lama Kak ngerjainnya butuh waktu banget buat ini cara ngerjainnya apalagi PKPM. Nah, bener banget. Dulu aku teman-teman, aku dulu tuh tryout average-ku tuh 500. Serius, aku gak pernah dapet 700 selama tryout. Dan kayak jujur itu kayak bener-bener kayak agak kesel ya teman-teman. Terus sempet aku satu kali aku ngerjain tryout. Iseng nih teman-teman, ngerjain tryout dan aku ngerjain berdasarkan kunci jawaban yang di-share di Twitter. Dapat gede. Aku puas. Wah, puas banget teman-teman. Karena aku rasa wah ternyata aku bisa dapat gede nih walaupun aku nyontek aja gitu dan aku ya udah emang aku penasaran aja sebenarnya aku memang bener-bener suka suka nilai besar atau sebenarnya aku memang pengen UTBK buat dapat nilai gede. Dari situ aku sadar oh ternyata perasaan puas itu nggak cukup teman-teman. Cara terbaik adalah kalian evaluasi dari lima. Kenapa aku bisa 500? Aku cek soal yang salah apa aja. Oh, soal yang salah ini. Oh, berarti aku harus latihan soal ini. Kalau nggak paham, aku buka lagi rumusnya, aku baca-baca materinya, aku ulangin lagi. Dulu, aku tuh punya, mungkin yang kayak Miracle bilang, aku tuh fokus ke progres. Aku 200 soal sehari. Itu kayak, aku fokus ke PU, PKPM, karena aku tahu ITB itu PU, PKPM-nya harus sangat besar. Dan apalagi PU ya, PU itu ke semua jurusan, kalau PU kalian flop, kemungkinan besar kan bisa ditolak. Karena PU itu adalah subtes utama dari sebuah UTBK. Kenapa aku bisa bilang? Karena untuk menguji seorang siswa itu bisa menangkap materi kuliah atau enggak setelah jadi mahasiswa adalah dari PU. Penalaran kalian terhadap suatu materi dosen, hitung-hitungan yang diberikan dosen dan sebagainya macam itu diuji lewat PU. Makanya PU itu terdiri dari pengetahuan induktif, deduktif, dan juga pengetahuan kuantitatif. Kayak gitu. Oke. Terima kasih mereka atas ininya dan juga tadi Ayu atas jawaban dan interaksi. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait tryout. Nah, teman-teman harus tahu kebutuhan teman-teman. Misalkan, kamu tuh belum paham materi A, ya banyakin latsol di materi A. Aku nggak nyaranin kalian baca materi A-nya. Aku nyaranin kalian latihan soal yang materi A, nggak paham rumusnya, cek rumusnya, kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi, lupa lagi, cek lagi, kerjain lagi, salah nggak apa-apa, baca lagi, kerjain lagi, dan seterusnya seperti itu. Jangan sampai kalian baca materi, ngulang materi fundamental, tapi waktunya habis buat kalian belajar materi doang, belum sempat latihan soal, belum sempat nyesuaiin soal latihan soal sama soal yang memang benar-benar di UTBK itu seperti apa. Makanya jangan terpaku sama materi yang ada di list sosmed juga. Itu bisa jadi patokan kayak, oh ini nama materinya apa? Oh iya, patokannya nih aku bisa ngecek nih di sosmed. Oh nama materinya adalah ini, udah aku cari. Tapi bukan aku berarti, oh aku ngambis kayak waktu ujian dulu teman-teman ngambis nulis. Aku dulu suka nulis banget waktu SMA. Aku tuh tipe tipe anak yang suka nulis pakai warna-warni, pakai spidol, pakai stabilo. Aku suka bikin itu dari SMA. Walaupun aku cowok, tapi aku suka banget karena itu colorful dan aku rasa kayak oh my God, it's so beautiful gitu. Tapi setelah UTBK nggak bisa. Aku harus banyakin latihan soal, terutama soal PUPKPM itu harus benar-benar aku latihan soal dan aku mengevaluasi dari situ. Kayak gitu. Dan tentukan target. Kamu tuh harus tahu kalian mau masuk jurusan apa. Cek subtes pendukungnya apa. Kalau misalkan subtes pendukungnya ternyata memang PUPKPM ya udah fokus sama PUPKPM dengan objektif di tiap langkahnya itu gimana. Kayak misalkan 200 soal sehari lah,
misalkan sehari 300 soal atau gimana, kalian harus punya target. Saranku jangan target ke waktu, tapi target ke latihan soal yang udah kalian kerjain. Karena kalau kalian target ke waktu, barangkali waktu misalkan aku 2 jam harus full belajar. Di antara itu percaya kalian pasti buka HP tipis-tipis, scroll, gak kerasa lewat 10 menit atau 15 menit. Makanya lebih baik kalian fokus 200 soal. Kalau nggak 200 soal aku baru kalau nggak 200 soal aku nggak buka HP. Aku dulu kayak gitu. 200 soal, selesai 200 soal login. 200 soal login. Jadi kayak gitu. Dan itu self rewardku ya login main game sama teman-teman atau nongkrong sama teman-teman. Tapi ya aku punya target 200 soal. Kalau udah 200 soal aku nggak merasa bersalah ketika aku main. Aku nggak merasa bersalah ketika aku nonton. Ketika aku mabar dan sebagainya macamnya aku nggak merasa bersalah karena aku punya target yang udah aku tentuin setiap harinya kayak gitu. Terus pahami minat dengan jelas. Kalian itu daftar kan pengen jadi orang sukses, bukan pengen masuk jurusannya aja, bukan pengen jedak-jeduk pakai logo univnya aja ya walaupun aku dulu bikin janjinya banyak banget sih. Tapi bukan karena itu kan, karena kalian emang pengen jadi orang sukses, pengen ngebeli rumah-rumah mewah yang kalian impikan setiap sebelum tidur. Bukan apa, kalian tuh pengen membeli mobil-mobil mewah yang kalian lihat di TikTok TikTok, kalian pengen bisa membeli apa aja untuk orang tua kalian, kalian pengen beli apapun itu kan, bukan karena kalian pengen dapat validasi dari orang lain kan. Karena kalian tahu itu, harusnya kalian sadar yang kalian lawan bukanlah orang lain tapi diri kalian sendiri. Kuatin niat dan tekad untuk itu. Cukup sampai di situ aja. Menurutku udah cukup kuat buat kalian tahu kalian tuh harus ngapain aja sekarang. Kalian tetapin target, kalian tahu diri kalian seperti apa. Yang paling mengenal diri kalian itu ya diri kalian sendiri. Orang lain gak kenal, orang tua kalian gak kenal, teman-teman apa lagi. Makanya, cara terbaik buat kalian sadar adalah dengan tahu kenapa aku harus memulai ini semua. Kenapa aku harus belajar di waktu kurang dari 20 hari ini. Kenapa aku harus benar-benar serius. That's it. Kenapa kalian harus tahu minat kalian itu seperti apa dan apa yang ingin kalian tuju pada akhirnya. Karena masuk kampus itu merupakan salah satu tangga buat naik ke kesuksesan nanti. Bukan kesuksesannya adalah masuk kampus impian kalian. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah yang bisa aku sampaikan terkait banyak hal saja sebenarnya. Nah, mungkin biar lebih enak, aku lebih suka buat diskusi dan teman-teman boleh tanya tentang apapun itu. Kalian boleh nanya karena apapun itu dan kebetulan juga karena aku tuh perintis, beasiswa perintis dan juga aku beasiswa KIPK. Jadi kalau teman-teman mau nanya tentang hal-hal seperti itu juga boleh. Kalian mau nanya tentang terutama ITB juga boleh banget karena aku juga duta kampus jadi aku kurang lebih tahu lebih banyak tentang tentang ITB dibanding beberapa orang. Jadi aku bisa memberikan informasi yang memang aku dapatkan juga. Mungkin cukup itu dari aku. Mungkin boleh dimulai dari teman-teman atau Bu, aku kembalikan ke MC untuk memandu Q&A-nya. Terima kasih. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau nanya boleh banget diketik aja di kolom chat atau boleh raisen juga boleh. Raisen lebih seru sih kalau teman-teman mau raisen dan mau on cam buat kita ngobrol bareng. Oke, jadi di sini udah sesi Q&A teman-teman ya. Jadi di bagian sini boleh banget kalau misalnya kepo tentang suatu, ya Allah, sorry. Boleh banget kalau misalnya kalian kepo tentang suatu hal, misalnya tips and trick ataupun terkait dengan mekanisme ataupun untuk SNPT nanti kayak pengalaman dari Kak Abi atau mungkin terkait dengan gimana sih Kak cara untuk memaksimalkan terkait dengan nilai, apakah nanti ada kaitannya sama jurusan ataupun sisnya itu boleh banget ya dari Kak untuk nanya terkait dengan itu. Atau misalnya dari kalian mau menanyakan tentang apapun ya kayak Kak, nanti kalau misalnya di SNBT boleh nggak pakai jaket, boleh nggak pakai kacamata atau mesinnya ya kayak hal-hal dasar basic terkait dengan requirement ataupun terkait dengan alat-alat itu juga diperbolehkan. Karena memang dari Kak Api udah pengalaman langsung ya terkait dengan SNBT-nya langsung Kak, gitu ya. Jadi boleh banget. Oke, di sini ada pertanyaan buat pertama mungkin saya Kak. Oke, bukan pertanyaan, sorry. Di bagian sini kan tadi ya
kita tadi udah sempat bahas ya terkait dengan TO-nya. Di sini kan juga menyangkut tentang IRT ya teman-teman ya. Barangkali dari kalian mau pengen tanyain terkait dengan subtes-subtes PKPM yang mungkin lebih dimaksimalkan gitu ya dari Kak Abi selaku mentor ataupun selaku tenor juga boleh. Mungkin ini deh, Kak. Kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu mungkin ada satu pertanyaan yang kayaknya itu sering banget ditanyain ke SNBT gitu ya sambil nunggu teman-teman di sini bertanya gitu ya. Barangkali masih malu. Nah, pertanyaannya ini tentang ini Kak, berkaitan sama jurusan gitu ya. Itu biasanya kalau jurusan itu kayak kita lebih baik itu memaksimalkan di subtes yang memang ada hubungannya sama itu atau kita benar-benar memaksimalkan semua subtes atau gimana Kak Abi mungkin kira-kira. Oke Kak, terkait pertanyaan Kakak, mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman yang ada di komentar, aku jawab pertanyaan Kakak nih. Jadi, kalau dari aku pribadi, waktu itu bener-bener fokus ke tiga subtes itu. Tapi yang lain tetap aku belajar. Dan emang waktu itu objektifku adalah satu, tiga nilai ini besar, di atas, waktu itu aku bener-bener punya target di atas 7,5. Yang lainnya ya 600-an nggak apa-apa. Dan waktu itu bener-bener kayak gitu. Terus aku bener-bener fokus kayak, misalkan hari ini aku belajar PKPM 200 sampai 300 soal, ditambah soal PPU, misalkan dua paket soal, berarti sekitar 30 soal atau 40 soal gitu. Terus besoknya ganti jadi PBM, terus ya ditambah dengan PKPM-nya tetap 300 setiap hari, dan itu repeat. Dan ya alhamdulillah ketika dapat UTBK memang skor yang di atas 7,5 itu adalah PPKPM itu. Tapi memang yang 4 itu jadi ngerendahin rata-rata aku. Tapi dari situ ternyata aku tetap lolos. Aku sadar, oh ternyata memang pembobotan itu sangatlah penting buat pemilihan jurusan yang kalian pilih. Karena temanku juga ada yang dia besar banget, tapi dia PM-nya ngeflop gitu. Akhirnya dia nggak keterima di pilihan pertama. Kayak gitu mungkin Kak jawabanku. Oke, jadi kayaknya ini juga menjawab ya pertanyaannya Kak Naya. Kak izin bertanya, kan di tiap jurusan itu ada kayak pembobotan skor UTBK. Kalau di skor IRT ini pembobotannya di subtes apa aja itu bisa dijawab ya. Karena terkait dengan pembobotannya ini adalah tergantung dari segi jurusan yang kalian ambil. Misalkan kalian jurusannya adalah berkaitan sama kayak misalkan teknik, misalkan akuntansi, misalkan bisnisnya itu nanti bakalan pembobotannya akan lebih besar di bagian PKPM ataupun PU dan sejenisnya. Nah, di bagian sini perlu kalian lihat gitu ya, terkait dengan jurusan kalian itu nanti lebih ke arah bagian mana seperti yang tadi sudah dibilang sama Kak Abi. Kalian bisa memaksimalkan di bagian situ, tapi tidak mengabaikan subtes-subtes yang lain. Kita masuk ke pertanyaan kami Rekel. Kak izin bertanya, kakak selama mengerjakan latsol atau TO itu tetap buka rumus atau buka buku nggak untuk melihat caranya atau pure mikir sendiri. Nah, soalnya kalau latihan soal atau TO, apalagi materi tentang PKPM, itu kan butuh hitung-hitungan banget gitu ya, dan rumusnya bisa dibilang banyak juga ya. Dan soalnya juga berbeda-beda. Terkadang ada soal yang sulit dimengerti, jadi harus mengharuskan kita untuk berpikir lebih dahulu. Ada baiknya tetap nerusin hitungan kita tanpa lihat buku, atau lebih baik melihat buku untuk mempermudah. Boleh mungkin dari kami? Oke Kak, jadi sebenarnya Miracle buat soal seperti ini, dengan kasus seperti ini waktu itu aku tetap lanjut, aku ngerjain sebisa aku, kalau nggak bisa ya udah, nanti di akhir misalkan aku total ngerjain, aku tiap 20 soal tuh aku evaluasi aku dari 20 soal bener berapa, misalkan bener 15, berarti yang 5 salah aku catat, oh ini materi apa aja, baru aku cek rumusnya. Kebayang mereka jadi selesain dulu 20 soal itu satu paket, cek mana aja yang nggak bisa, oh ternyata ini materinya gini 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 gini, pelajarin bentar, baca-baca bentar, setelah itu lanjut ke 20 soal berikutnya, lupakan dulu yang 20 soal gitu, 20 soal, terus nanti ulangin lagi, oh ternyata 3 soal salah, cek 3 soal itu apa, terus 20 soal lagi, oh ternyata 10 soal salah, cek 10 soalnya apa, baru kalian ngulang ke 20 soal yang awal, kalian kerjain ulang. Loh, kalau kerjain ulang ya kita udah tahu dong kak jawabannya, nggak apa-apa, tapi kalian harus tulis, biar kalian tuh inget, kalian inget, oh ternyata cara ngerjainnya kayak gini. Cara paling bagus untuk mengingat adalah menulis teman-teman. Jadi yang kalian nggak tahu kalian kalian tulis lagi jawabannya. Walaupun kalian udah ngerjain itu kalian kerjain lagi aja. Aku dulu gitu kok. Misalkan udah 200 soal, udah habis soal yang aku punya di hari itu, aku ulangin lagi aja, aku ngerjain dari awal lagi. Dan apakah itu apakah itu efektif Kak? Menurutku efektif karena itu membantu kalian jadi ingat aja pas di UTBK cara untuk mengerjakan soal-soal yang sejenis seperti itu. Tapi dengan catatan kalian harus ngerjain banyak soal dulu setelahnya biar kalian kalau ngulang tuh nggak bener-bener pure ingat jawaban aja, tapi emang kalian ingat cara kalian menyelesaikan itu seperti apa langkah-langkahnya. Kayak gitu Miracle.
Oke. Mungkin nerusin ya pertanyaannya Kak Miracle ya, yang biasanya ditanyain waktu PKPM. Kak, lebih baik waktu latihan soal tuh bener-bener pakai real time waktunya. Misalkan PK itu misalkan 20 menit ya, bener nanti di 20 menit, apa bener-bener kita ngerjain tadi ya, 30 soal ya sekarang ya. Itu bener-bener ngerjain 30 soal, bener-bener sampai 30 soal itu kita selesai atau mending di set timer, Kak? Oke, jadi timer ya, kalau ngomongin timer, kalau timer sebenarnya dulu aku sempat pakai timer. Tapi pas di akhir-akhir, jadi sekitar 2 mingguan ya kayak sekarang teman-teman itu mungkin teman-teman bisa nanti 1 minggu terakhir tuh coba pakai timer. Tapi sebenarnya aku nggak lama juga pakai timer karena aku rasa kalau waktu belajar dipakein timer itu bakal ngurangin kemampuan kita untuk sebenarnya gini sih teman-teman. Semakin banyak kalian belajar, itu kalian bakal semakin cepat ngerjainnya. Jadi kalaupun nggak pakai timer, yang penting kalian sering-sering ngulang kayak tadi yang aku bilang ngulang lagi. Itu namanya apa namanya recall learning. Dan kalau kalian ngulang-ngulang lagi, itu kalian bakal semakin cepat ngerjainnya. Jadi seberapa cepat tuh bukan karena kalian emang set kalian harus ngelarin cepat, tapi karena emang kalian sering latihan soal terkait materi itu. Benar gitu sih Kak. Jadi aku masalah timer sempat pakai tapi nggak lama sih karena aku rasa agak kurang efektif buat diriku. Tapi mungkin buat teman-teman boleh dicoba dan mungkin 1 kali 2 kali pakai udah nggak ini ya udah boleh diganti dengan metode yang lainnya. Paling kayak gitu kan jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih PKPM mungkin ya, nerusin di bagian sini. Biasanya pertanyaannya adalah, Kak, kalau PK sama PM kan rumusnya banyak banget gitu ya. Kita ambil contoh adalah trigonometri. Trigonometri kan kalau paling sederhana rumusin konstan biasa, tapi nanti kan ada sudut ganda, sudut setengah, sudut nanti penjumlahan, pengurangan, atau mungkin perkalian dari sin sama cos dan seterusnya. Itu banyak ya. Tapi ibaratnya kan satu rumus atau beberapa rumus itu kayak turunan gitu ya dari rumus-rumus sebelumnya yang dasar basicnya. Jadi lebih baik itu kita ngapalin semua rumus biar nanti kita dapat hal ataupun jawabannya lebih cepat atau lebih baik kita benar-benar kayak fokusnya ke rumus-rumus dasar yang mungkin kayak bisa diberikan menjadi rumus-rumus selanjutnya tapi dalam artian di bagian sini bisa lebih lama karena takut kalau ngapalin banyak rumus kan biasanya pada lebih fasenya lupa gitu ya rumusnya apa mungkin ada tips and trick dari Kak Abi. Oke Kak, ini sambil aku ngejawab juga ya sama soalnya Anastasia, dia bilang kalau misalkan subtes pendukung itu misal aku ngambil fisika murni dan pendidikan fisika itu subtes yang ngaruhnya apa aja lebih ke BKPPU berarti terus penentuan urutan pilihan di SMBT itu cuma matok ke butuh skor tinggi di letakkan satu. Oke, oke aku sambil ngejawab dari pertanyaan kakak MC dulu tadi ya terkait perihal apa tadi? Oh soal mengingat rumus. Sebenarnya cara paling ampuh adalah mengingat karena kalau kita nurunin rumus dengan posisi waktu yang sangat mepet itu sangat sulit dan impossible menurutku kayak kita nul sebenarnya bisa cuman harus bener-bener cepat gitu nuruninnya karena kalau kita ingat rumus dasarnya agak susah dulu sih caraku gini sih kak dulu aku nulis satu kertas penuh 1 kertas sampai 2 kertas buat nulis rumus itu ulang-ulang kayak apa penjumlahan trigono terus apa namanya sudut ganda sudut setengah dan sebagainya aku ulang terus lama-lama jadi keinget di luar kepala terus kayak oh kalau ketemu ini berarti dia yang ngebedain dia sama sama yang ini berarti bedanya minusnya oh yang ngebedain sama dia berarti sin cosnya yang satu sinnya megang alfa satu lagi cosnya megang beta terus ntar tinggal dibalik dan itu pola itu bakal bakal ketemu. Nah, terus menyambung pertanyaan dari Anastasia tadi, kalau misalkan itu sebenarnya PUPKPM sih jujur karena kalau ngomongin tentang sains pasti PUPKPM sains dan turunannya karena engineering itu kan turunan dari sains ya sains dari fisika dari kimia dan dari matematika dari tiga itulah kalau di ITB mungkin Mafiki karena kenapa ada Mafiki juga di TPB karena itu turunan dari engineer tuh itu kenapa nah ini sedikit sedikit inilah kenapa di ITB itu wajib Mafiki dulu karena TPB itu adalah masa buat kita kenal dulu awal dari semuanya itu apa tadi ya mungkin kakak MC juga bilang terkait penurunan juga itu juga dijelaskan di ITB kita kita TPB dulu kita belajar dulu kalkulus fisika kimianya biar kita tahu turunan dari ilmu yang akan kita pelajari di jurusan itu seperti apa baik dari turunan sains yang mungkin oceanografi, astronomi, terus juga masuk ke teknik dan sebagainya macamnya itu makanya adalah Mafiki tadi dan Mafiki itu adalah bentuk ya PPKPM tadi sebenarnya yang paling mendekati karena PU-nya kita dapat baca baca soalnya menganalisa soalnya dapat hitung-hitungannya rumus-rumusnya dari PK dapat terus cara kita meng-solving suatu masalah dari PM dapat makanya PPKPM itu yang harus diinin kalau emang kan mau masuk ke
sains dan turunannya gitu. Nah terus kalau misalkan nentuin urutan pilihan SBT itu dimatok ke struktur tertinggi di paling atas atau satu hal lain ada. Kalau aku nurutin dari yang paling aku suka, agak agak resiko, tapi lebih resiko lagi kalian milih realistis. Tapi karena kalian pilihannya realistis, belajar kalian jadi seadanya. Percaya nggak? Kalau misalkan, aku contoh, Anastasia misalkan mau ngambil kedokteran UI. Tapi karena mikir realistis, akhirnya kamu ngambil kedokteran di mana misalkan di UPN. Kamu nggak pengen UPN, kamu pengennya UI gitu. Tapi karena kamu udah terlanjur realistis, belajar kamu nggak bakal sesemangat kalau kamu sadar kamu pengen masuk UI. Itu salah satu gambaran. Kenapa pilihan pertama haruslah yang paling kalian pengen. Mau skornya besar, mau skornya kecil, harus kalian usahakan. Dulu, sekolahku tuh nggak ada yang masuk top 3 dari 8 tahun lalu. Sekolahku baru berdiri 15 tahun dan 7 tahun setelah berdiri baru ada yang masuk top 3. Baru masuk ITB gitu. Setelah itu nggak ada yang masuk. Mungkin itu ada yang masuk UI tapi bukan di SNBP, bukan di SNBT gitu. Kalau salah mandiri. Jadi emang aku bingung juga apakah memang mentalitas sekolah yang emang gak ada alumninya itu mengaruh juga. Karena waktu itu teman-temanku pada nggak berani buat ngambil pilihan pertamanya yang mereka suka. Mereka lebih milih untuk realistis. Mereka takut, mereka nggak punya arahan dari siapapun itu. Itu juga salah satu alasan aku kenapa aku di Instagram sangat terbuka buat teman-teman yang pengen nanya, yang pengen apapun itu boleh banget gitu. Karena aku ngerasa waktu itu aku sadar, oh aku butuh hal yang nge-trigger aku biar aku belajarnya gila-gilaan. Makanya pilihan pertama aku adalah aku nggak peduli kata orang apa, aku ngambil stay RITB dan ya udah aku daftar. Ya itu jadi kayak teman-teman bisa tahu pilihan pertama itu adalah pilihan yang membuat kalian semakin kuat belajarnya. Trust me, gitu loh. Itu kalau dari aku sebenarnya kayak gitu. Terus kakak punya tips nggak? Biar nggak terlalu panik ketika menghadapi UTBK dan ternyata waktu pengerjaannya udah mepet padahal kita masih banyak yang soal yang belum buka. Nah itu tadi sebenarnya mereka menyambung dari apa yang aku sampaikan selama pematerian, yaitu kan ngerjain 30 detik per soal. Jadi nanti setelah kalau misalkan soal PK 20 soal terus 20 menit, berarti kalau misalkan kalian 30 detik, kalian masih punya 10 menit di akhir. 10 menit udah selesai semua, walaupun ada yang belum kejawab atau walaupun ada yang ragu, ya yang penting diisi aja dulu. Yang penting kan udah baca soalnya selama 30 detik, udah paham ini minta apa, ini ngapain, ataupun kalian nggak paham, yang penting kalian udah tahu apa aja dari 1 sampai 20. Barulah dari situ kalian ngerjain ulang. Nah, kalau misalkan setelah ngerjain ulang kalian ternyata masih masih waktunya mepet, kak masih ada 4 soal nih kak yang aku masih ragu tapi udah tinggal 2 menit, tinggal 3 menit, ya udah kalian kerjain yang paling bisa kalian kerjain. Kalian nanti empat-empatnya kalian bandingin dengan cepat. Oh ini yang masih bisa aku kerjain, yang ini aku bener-bener lost nggak bisa ngerjain, udah lewat. Tapi kalau yang masih bisa kerjain, kamu coba kerjain dengan cepat, dapat nilainya, dapat dapat gambarannya. Oh ini bakal kayak gini, bakal kayak gini, ini nggak mungkin hasilnya sebesar ini nggak mungkin hasilnya belakangnya angkanya bagus, ini nggak mungkin dia bakal jadi per 6 per 7, nggak bakal. Kalian bakal dapat polanya nanti setelah kalian sadar gitu kalau ternyata waktu itu benar-benar harus dimainin dan psikologis kalian harus dimainin dengan cara tadi ya 10 menit itu kalian harus sudah tahu semuanya bakal ngapain aja kayak gitu. Tipsnya adalah kayak gitu, kalau misalkan kalian waktunya tinggal mepet, kalian harus ngebanding-bandingin mana yang paling bisa kalian kerjain, mana yang enggak. Ya aku mau minta tips ngedrill PM soalnya aku tuh kalau soal PM kadang ngerasa udah sering belajar film tapi kakak ngerjain tipe soal yang baru aku. Tapi ketika ngerjain, oke, aku tuh suka ngeblank dan akhirnya aku masih kejaran juga, itu bikin aku lemot dan akhirnya beralih belajar sebenarnya. Gini, mau Lydia. Oh, yang tadi Miracle itu udah kalau misalkan ada mau tanya lagi boleh ya. Nah, mau Lydia gini. Aku tipe yang memang 200 soal. Gimana caranya 200 soal itu kelar? Kalaupun aku nggak bisa jawab, aku tebak aja. Nggak apa. Nanti kan bakal kecek tuh. Yang salah mana yang benar-benar. Pokoknya kerjain aja sebanyak-banyaknya. Kalau kalian bingung, kalian nggak ngerti, kalian salah, nggak apa-apa. Namanya belajar. Kalau kalian udah ngerti, udah pintar, ngapain belajar? Ngapain kuliah? Ngajar aja gitu kan. Proses belajar itu adalah proses ketika kalian sadar kalian nggak bisa, ketika kalian sadar kalian kalah atas jawaban yang ternyata salah, ketika kalian sadar oh ternyata aku belum sebesar itu dan aku nggak akan sebesar itu, dan karena gitu sih orang yang semakin orang belajar tuh semakin rendah diri, semakin semakin bukan rendah diri sih, semakin rendah hati, semakin percaya kalau ya memang aku masih perlu belajar dan aku nggak sehebat itu. Makanya perasaan itu yang buat kita semakin terus belajar. Makanya saranku, kamu harus punya target berapa ratus soal, ngerjain, 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 ngerjain. Nggak peduli bener, nggak peduli salah. Yang penting kalian kerjain. Kalau kalian nggak tahu, kalian buka lagi nanti materinya, ulangin lagi. Jangan peduli itu bener atau salah yang tadi aku bilang ya. Karena kalau kalian
kayak tadi ya, case-nya di tryout. Tryout nilainya 500 cuma 400 Kak. Gimana? Aku demot segala macamnya. Karena kan fokusnya ke nilai, bukan ke progres kalian. Kalau kalian fokus ke progres, kalian tahu, oh aku harus evaluasi ini Kak. Aku nggak ngerti materi ini ternyata. Berarti aku harus cek materinya tipis-tipis, videonya tipis-tipis. Oh, aku cek soalnya, oke, aku udah ngerti. Aku tulis ulang. Selesai. Tapi itu kondisi ketika kalian udah ngerjain 50, misalkan 100 soal, 200 soal dari total soal yang bakal kalian kerjain di hari itu. Jangan evaluasi terus. Maksudnya gimana Kak? Jangan kamu nomor 3 nggak ngerti. Kalian habis itu nonton video setengah jam. Waduh, baru 3 soal, udah setengah jam. Soal yang lain bagaimana? Itulah teman-teman. Makanya aku bilang, kelarin dulu semuanya. Kalau nggak ngerti, lewat aja dulu, tandain dulu. Nanti di akhir barulah dievaluasi. Kayak gitu teman-teman. Itu mungkin mau dia kalau misalkan kamu ada pertanyaan lagi boleh ditanya lagi aja. Jadi itu biar kamu nggak ada caranya adalah lewatin dulu kerjaan yang lain dulu, baru di akhir kalian evaluasi. Kak, cara tepat terus gimana sih? Aku sering banget kayak sebelum ujian ternyata mau konsisten, tapi pas ujian malah makan kondisi jadi nggak sadar udah berapa detik. Kalau di UTBK tuh ada detiknya. Dan kalau kalian mau pakai detik juga bisa kok di nggak sebenarnya gini, itu kan buat UTBK. Kalau belajar jangan pakai 30 detik itu. Jangan. Jangan. Itu buat tryout dan buat UTBK aja. Kalau di belajar tuh yang tadi aku bilang jangan pernah pakein waktu karena cepat atau lambatnya kalian ngerjain itu karena kalian paham atau enggaknya. Kalau kalian udah paham, ngerjain 20 detik pun bisa gitu loh. Tapi kalau kalian nggak paham, 2 menit pun kurang. Makanya aku bilang belajar tuh ya puas-puasin belajar ya belajar gitu. Latihan soal banyak-banyakin ratusan, pusing-pusing belajar lagi, ulangin lagi sampai puas, udah ngerti kalian ngerjain tryout. Ah, ini mah soal yang tadi ngerjain cepet gitu loh. Bukan dari awal belajar udah 30 detik. Wah, ini gimana gimana. Nggak bisa, teman-teman. Jadi haruslah belajar itu los aja, kuatin belajarnya segala macam, banyak-banyakin latihan soal, nanti pas UTBK pasti ngerjainnya bisa lebih cepet. Dan kalau 30 detik per soal itulah yang dipakai buat tryout dan UTBK aja. Kalau belajar jangan kayak gitu. Kayak gitu Anastasia, kebayang nggak kira-kira? Kita teman-teman yang lain boleh buat nanya lagi kalau ada yang mau ditanyain. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman mungkin? Anyway, Kak, di bagian sini mungkin nantinya akan mempersiapkan juga ya terkait dengan Kak yakin aku kalau mandiri juga nggak apa-apa. Tuh, Kak, Abi. oke. Ayo. Kayak yakin aku kalau Madrid juga nggak apa-apa. Sebenarnya gini sih. Dulu dulu ya Kak, aku sedikit cerita. Dulu tuh aku pas waktu mau masa-masa lulus SMA tuh aku nyiapin CPNS, nyiapin BUMN, nyiapin SNBT, nyiapin Mandiri, nyiapin kedinasan semua aku dan itu nggak cuma aku nyiapin doang. Aku bener-bener udah pengen daftar, udah cek formasinya, aku udah tiap malam ngecek-ngecekin, terus aku pikir-pikir, aku juga tiap setelah jeda sekolah tuh pasti aku ngerjain soal-soal tes CPNS yang ada di HP gitulah. Itu teman-temanku juga ngeliat ya, aku tiap 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 sebelum kelas dan istirahat atau lagi nggak ada kelas tuh aku pasti di depan ngerjain yang di HP yang memang ya udah di HP aja nggak perlu laptop, di HP mencet-mencet, oh iya 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 gitu sambil ngitung pakai kertas. Dan ya udah aja, kenapa nggak pede gitu. Selama tugas kalian tuh bukan berhasil atau enggak, tugas kalian tuh berusahanya, tugas kalian tuh ngelawan rasa takut itu, tugas kalian tuh berusaha mumpung masih muda, habisin habisin rasa capeknya sekarang, hancur-hancur sekarang gitu. Jangan hancur nanti di masa tua, hancur-hancurin sekarang. Kalau perlu kehilangan waktu berbelas-belas jam waktu untuk main itu untuk diganti dengan belajar, kalian habisin sekarang. Karena kuliah tuh seru. Terus juga kalau misalkan kalian kuliahnya di mana ataupun kedinasan ataupun itu seru, teman-teman ketemu teman-teman baru ataupun memang teman-teman harus harus kerja kayak aku bilang tadi aku tes BUMN juga itu seru juga, dan itu kan proses belajar juga dan sebagainya macamnya. Asalkan kalian tahu kalian pengen ngapain di kehidupan ini. Makanya aku bilang tadi kan, kalian tuh minatnya apa? Kalian tuh pengen jadi orang sukses kan, bukan kalian pengen masuk. Aku pengen masuk UI, udah masuk UI, ya udah selesai. Enggak kan ya gitu kan, nggak pengen masuk UI terus amit-amit nganggur atau gimana, nggak pengen. Makanya bilang kalian mau jadi apa, mau jadi apa, lakuin aja, usaha aja gitu loh, kayak gitu. Dan ya mandiri nggak ada salahnya teman-teman, karena jalur kan diciptakan untuk dimasukin ya. Justru malu dan nggak yakin kalau misalkan kalian lewat cara yang memang ilegal, yang memang nggak resmi, joki lah atau apalah, itu harusnya kalian barulah kalian situ malu, barulah kalian situ
takut dan sebagainya macamnya. Selama itu dengan usaha dan tenaga kalian sendiri, selama itu dengan waktu-waktu yang udah kalian pakai selama ini, yakin aja. Masalah hasil serahin nama yang di atas. Tugas kita kan berusaha. Kita kan kalaupun kalaupun aku boleh mengutip di Quran juga, Tuhan tuh nggak bakal ngerubah suatu nasib kecuali mereka mengubahnya sendiri, gitu loh. Bukan kita bisa ngerubah nasib kita, tapi ya kita berusaha untuk mengubah nasib kita gitu. Makanya apapun yang kalian pengen lakuin, tunjukkan kalau kalian memang berjuang untuk itu gitu. Tunjukkan memang kalian memang pengen pengen itu gitu, bukan sekedar terucap di mulut aja, lalu tindakannya beda. Makanya yakin gitu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya terkait dengan sesi Q&A hari ini di bagian sini. Oke, karena masih ada banyak pertanyaan, mohon maaf ya teman-teman ya di bagian sini mungkin karena kaitannya masih ada berkaitan sama ini ya terkait dengan konsul dan jenisnya baik dari jurusan ataupun jenisnya. Mungkin untuk sementara waktu belum dibuka ya teman-teman ya karena memang mungkin kalau misalnya kalian mau tanya-tanya langsung ke Abizar boleh langsung dihubungi gitu ya terkait dengan sosial medianya ke Abizar. Dan mungkin terkait sesi hari ini di sini aku tutup dulu ya karena memang udah waktunya juga gitu ya di bagian sini untuk sesi Q&A-nya berakhir. Jadi buat teman-teman yang mau konsul, mau tanya, boleh langsung ditanyakan kepada Kak Abizar, boleh ya kayak tadi ya lewat sosial medianya ya betul ya Kak Abizar. Boleh Oke. banget ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk hari ini. Jadi tadi sedikit mengambil kesimpulan ya terkait dengan hari ini. Ingat bahwasanya SNPT ini adalah terkait dengan IAT. Jadi nggak hanya melulu terkait dengan bagaimana kita mengerjakan, tapi bagaimana strategi ya terkait dengan cara pengerjaannya. Bisa jadi soal yang banyak dikerjakan dengan benar, tapi kalau soalnya itu mudah semuanya di bagian sini akan mendapatkan skor yang lebih kecil gitu ya daripada ketika kita mengerjakan soal yang dimana lebih difokuskan pada soal-soal yang sulit tingkatannya. Dan ingat bahwasannya di bagian sini untuk semua jalur masuk itu harus kalian coba karena kalau misalnya kalian nggak coba itu kalian akan mendapatkan suatu penyesalan tersendiri gitu ya. Karena kalau misalnya kalian udah menyerah dari awal, kalian belum nyoba dari awal, nantinya kalian akan mendapatkan suatu hasil yang udah pasti. Kalau misalnya, oh aku belum nyoba, tapi nggak mau nyoba, ya otomatis kalian otomatis gagal. Tapi ketika udah kalian berusaha, kalian udah nyoba, udah semaksimal mungkin, masih ada dua peluang, dan masih ada peluang untuk berhasil. Dan mungkin itu terkait dengan hari ini, terkait dengan sesi mentoringnya, kita akan beralih ke arah sesi dokumentasi. Jadi boleh banget buat teman-teman untuk on camera, aku mungkin tunggu sampai 2020 gitu ya untuk sesi dokumentasinya teman-teman. Jadi boleh banget untuk menyalakan kamera. Oke, aku tunggu sampai 2020. Oke, 2020-nya udah, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Oke, sekarang aku mulai untuk sesi dokumentasinya, teman-teman. Aku mulai hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekarang dia bebas. 3, 2, 1. Satu lagi ya, gaya caraku akademi huruf C. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah datang pada sesi mentoring ke-6 hari ini dengan topik adalah strategi SNBT. Dan juga terima kasih buat Kak Abizar atau Kak Abi yang sudah meluangkan waktu untuk pemberian materi insightful dan juga terkait dengan hal-hal pengalaman yang luar biasa sebelumnya. Semoga terkait dengan mentoring ini dapat bermanfaat gitu ya bagi kita semua, baik dari peserta maupun dari panitia ataupun dari Kak Abizar itu sendiri. Karena tadi kita mulai dengan doa ya teman-teman ya, kita bisa akhiri dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan?
Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Abizar dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar banyak hal ya di sesi mentoring di ke-6 hari ini. Tentunya kita akan ada beberapa sesi mentoring kayaknya di pekan-pekan selanjutnya. Jadi boleh dimaksimalkan buat teman-teman untuk bergabung dan juga untuk ini ya mencari tahu lebih dalam gitu ya terkait dengan SNPT ataupun seleksi-seleksi selanjutnya. Mungkin itu dulu terkait dengan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Aku juga meminta maaf mewakili seluruh panitia barangkali ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Aku tutup untuk sesi mentoring hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk semuanya. Thank you.